نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ini adalah merupakan hal yang luar biasa yang perlu sebagai hamba Allah untuk kita syukuri. Kita berharap mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan dalam golongan orang-orang yang saleh. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, contoh dan teladan kita dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya di dalam masalah akidah tetapi juga di dalam masalah syariat dan juga dalam masalah akhlak. Harapan kita adalah mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah membangkitkan kita pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-50, yaitu babul khauf, ya. Bab berkenaan dengan takut, ya. Pertanyaannya, kita takut sama siapa? Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut ini ayyuhal ikhwah wal akhwat adalah merupakan satu dan masuk dalam kategori ibadah, ya, masuk dalam kategori ibadah yang mempunyai tempat yang sangat baik di dalam agama yang kita anut ini. Dan bahkan kalau boleh kita katakan, segala macam bentuk ibadah yang di dalamnya diwajibkan adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan ada rasa takut. Kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada yang dinamakan dengan khauf dan juga harus ada yang dinamakan dengan raja. Dan kedua-duanya harus seiring jalan. Kalau seandainya seseorang itu hanya takut kepada Allah sahaja tanpa ada raja, dikhawatirkan dia akhirnya menjadi orang-orang yang putus asa. Tetapi kalau seandainya seseorang itu hanya mempunyai raja tanpa ada rasa khauf, dikhawatirkan dia akhirnya akan sembarangan ataupun tidak serius di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, dua hal ini harus ada di dalam diri seorang manusia di dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang akan melaksanakan salat dan dia ucapkan Allahu Akbar, ada rasa takut di dalam dirinya sehingga dia mencoba untuk melaksanakan ibadah tersebut sesempurna mungkin, dan dengan harapan bahwa setelah dia melakukan ibadah tersebut dengan begitu sempurnanya, ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan menerima apa yang dia lakukan. Begitu seterusnya. Khauf dengan raja itu adalah dua hal yang harus dihadirkan ketika seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kamu harus takut tunduk. Harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau seandainya apa-apa yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim ada satu sifat yang perlu ada dan hadir di dalam dirinya senantiasa. Apa itu? Ada rasa takut kalau seandainya datang azab Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah ya ikhwah, orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut di dalam dirinya, di dalam hatinya, dalam kehidupan sehari-harinya, besar kemungkinan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa tanpa dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peringatan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Adakah manusia merasa aman dirinya daripada azab Allah pada waktu duha? Wahum yal'abun. Dan ketika itu mereka dalam keadaan bermain. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Adakah manusia merasa aman daripada azab Allah pada waktu malam hari ketika mereka dalam keadaan tertidur? Maka sebagai seorang muslim, kita senantiasa harus mempunyai kekhawatiran, kita harus mempunyai ketakutan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ya ikhwah, segala macam bentuk apa yang dilakukan oleh manusia itu biasanya penuh dengan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mulai dari pagi, zikir pagi itu penuh dengan perlindungan itu. Zikir sore pun penuh dengan perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya misalnya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Ini kan semuanya doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat takabbur, dari sifat malas. Ya, bahkan kita juga disunnahkan untuk membaca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bahkan di dalam zikir yang lainnya diminta, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutup auratku. Wa amin rawati, amankan ya diriku ini. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Ini semuanya kan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa a'udzu bi'azmatika an uqtala min tahti. Dan ini semuanya kita minta kepada Allah. Harus kita hadirkan rasa takut daripada azab Allah sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya rasa takut ini juga bagian daripada apa? Ini bagian juga daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Ada sedikit rasa takut. Maka ini perlu kita hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apalagi kita perlu takut bahwasanya ada yang dinamakan dengan hari akhirat, di mana segala apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini akan dibuka selebar-lebarnya di hadapan kita, diberikan kitab kita. Ini harus ada rasa takut. Makanya ya ikhwal akhwat, ketakutan yang terbesar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ya, menurut para ulama ada beberapa bentuk takut. Ya, ada bentuk takut, dan dikarenakan takut ini adalah bagian daripada ibadah, maka ada takut-takut ini, ada takut yang akhirnya menjadikan seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada sebagian ulama yang mengatakan salah satu bentuk takut itu adalah yang dinamakan dengan khaufus sir, takut rahasia. Ya, apa itu takut rahasia? Takut selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada hamba-hamba Allah agar kalau seandainya dia tertimpa musibah. Ya. Takut hantu. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Hud, ya.
Surah Hud dikatakan inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya, jadi ada rasa takut. Oh, kalau seandainya kita ganggu ini akan terjadi begini. Makanya kan kita lihat ada beberapa orang itu yang kalau seandainya melalui pokok besar kan, biasanya rasa takut. Bahkan kadang-kadang memberi salam, Assalamualaikum. Kita tanya sama dia, beri salam sama siapa? Penjaga pokok ini. Kalau seandainya kita tidak beri salam, diganggu. Ini dulu, wallahu alam, sekarang masih ada. Kalau dulu memang ada itu. Itu ada itu. Ya. Malam-malam misalnya, kalau dulu kan mungkin belum ada highway ya. Kita jalan-jalan kampung kan. Ketemulah, kalau jalan kampung otomatis ada perkuburan, ada apa semuanya. Sebetulnya kalau seandainya kita lalu yang namanya kuburan, ada doa khusus, Assalamualaikum ya ahlal kubur itu kan. Tetapi ini beri salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Nanti penjaganya takut. Ini yang dinamakan dengan khaufus sir. Ya. Takut kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, takut bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takut yang tidak mempunyai alasan, sir, rahasia, tak nampak. Masa takut kepada hantu? Ya, sebenarnya ada nggak hantu itu? hanya di Nusantara mungkin paling banyak hantu. Dan lucunya di Nusantara ini hantunya kebanyakannya wanita. Suster ngesot, ini semuanya. Coba. Kuntilanak. Apa lagi? Ini kebanyakannya seperti itu. Pernah tak ada kuntilanak dari laki-laki? Tidak ada kan? Ini hanya ada di sini. Makanya ayuhal ikhwah wal akhwat, ini takut seperti ini adalah takut yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Takut yang tidak mempunyai alasan sama sekali. Ini namakan dengan khauf as-sir. Dan ini biasanya juga ada ketakutan kepada orang-orang yang dianggap sebagai, mohon maaf, ada ketakutan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali, padahal orang tersebut misalnya sudah di dalam kuburan. Yang terjadi apa? Oh, mulai dari jauh dia sudah menunduk, hormat. Ini adalah hal-hal yang memang di dalam Islam bertentangan dengan tauhid itu sendiri. Karena sesungguhnya ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang, kamu itu angkuh sekali, tak nak tunduk-tunduk sikit sama yang ada di dalam kubur ini. Nah, ini adalah khaufus sir. Ketakutan yang tidak beralasan ini. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut kepada manusia. Ini adalah sesuatu yang diharamkan juga. Takut kepada manusia yang berlebihan menyebabkan dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Ya. Jadi ada di antara manusia itu yang apabila ditakut-takuti berkenaan kepada manusia, maka dia akan mengatakan, "Oh, saya tinggalkan sholat karena saya takut sama fulan." Tidak. Ini bisa masuk dalam kategori muharram, sesuatu yang diharamkan. Takut melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan manusia. Ya. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Jangan sampai ada seseorang di antara kalian karena terlalu hormatnya kepada manusia sampai dia menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu kebenaran tersebut dan dia tidak mau sampaikan hanya dikarenakan dia takut. Sampaikan kalau memang itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Ya. Makanya pada saat itu, ya, Abu Sa'id menangis setelah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis. Kemudian akhirnya Abu Sa'id berkata, "Qad wallahi ra'aina asyafahubna." Demi Allah, kata dia, kami melihat banyak hal berkenaan dengan makhluk manusia. Makhluk ini
kami takut kepada mereka dan kami lihat itu. Ya, ini adalah takut yang diharamkan. Kalau yang pertama itu membawa kepada kesyirikan. Yang ketiga, khauf tabi'i. Apa itu khauf tabi'i? Takut yang natural. Dan ini boleh. Takut semula jadi. Contohnya apa? Ketemu dengan singa takut tidak? Nah itu ya. Takut dengan singa ya. Bukan berarti takut dengan singa berarti dia adalah syirik. Tidak. Memang ini adalah khauf tabi'i. Ada di dalam diri semua manusia. Semula jadi ada. Kalau takut cicak macam mana Terlalu kecil cicak itu. Takut kecoa ke. Itu mungkin lebih kepada geli. Tetapi kalau takut yang seperti takut kepada takut kepada binatang buas ini adalah merupakan memang semula jadi ada di dalam diri manusia. Kita masuk kampung tiba-tiba ada anjing yang menggonggong. Ada rasa takut tidak? Biasanya ada rasa takut. Dan ini sebenarnya diperbolehkan ya, selama tidak berlebihan. Ya, diperbolehkan, silakan, karena ini memang adalah rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam diri manusia. Tetapi kalau yang pertama dan yang kedua ini memang tidak ada alasannya. Khaufus sir, takut kepada sesuatu yang tidak nampak. Ini bisa membawa kepada yang dinamakan kesyirikan. Takut kepada manusia sehingga meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Maka ya ikhwal akhwat, takut yang diminta di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakutan itu menjadikan diri dia termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ya wal akhwat. Ya. Maka di sini dikatakan inna batsya rabbika lasyadid, ya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar keras, ya. Benar-benar keras. Maka ayyuhal ikhwah, jangan sampai kita terpedaya. Ya. Kadang-kadang ada orang yang terpedaya. Terpedaya maksudnya bagaimana? Terkadang ada orang yang berkata Allah kan Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sudahlah, apa ya? Ini persis, mohon maaf ya. Saya pernah dapat cerita dari beberapa teman mukimin yang ada di Mekah itu. Kan, mohon maaf, mungkin ada yang pernah mempunyai pengalaman hilang tasnya waktu tawaf itu kan. Memang ada pencuri di situ, ya. Kalau seandainya ditanya, takkanlah Ustadz di tanah haram ada pencuri. Di situ memang pernah hidup Nabi, tapi di situ juga Abu Jahal hidup, ya kan? Di situ juga Abu Jahal pernah hidup, ya. Abu Lahab juga pernah hidup di situ. Dan ternyata ada hal yang luar biasa yang saya dengarkan dari para mukimin Mekah itu. Saya bertanya, kok bisa berani mereka begitu? Itulah Ustaz, katanya, karena mereka itu sangat yakin Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini tempat di mana doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Jadi apa yang mereka lakukan? Sekarang mencuri, ambil tasnya, lempar yang lainnya, masuk di depan Ka'bah menangis, ya Allah ampuni aku. Seolah-olah setelah itu hilang dosanya. Ulangi lagi. Nah, ini yang terjadi. Ini karena apa? Tidak ada rasa takut, yang ada hanya roja saja. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi dia lupa, inna batsya rabbika lasyadid, azab Tuhanmu juga sangat pedih. Ya. Tahun 2000 bukan tahun 2000 ini. Tahun 1995. 1995. Ada sebuah peneliti itu meneliti, mohon maaf, beberapa orang pelacur yang sangat religius. Pelacur tapi religius. Kan? Istilahnya begitu. Saya pun tidak setuju dengan kata-kata itu sebenarnya. Jadi dia teliti. Ini orang-orang ini mohon maaf ya. Dia buka kedai pukul 6 sampai pukul 1. Mandi, setelah itu sholat tahajud. Sholat tahajud sampai subuh.
zikir, lengkap. Ya, besok buka kedai lagi. Ketika pertanyaannya muncul, kok bisa? Kenapa? Buka kedai pukul 6 sampai pukul 12 malam. Setelah itu sampai pukul 1 malam, mandi apa semuanya, tahajud. Kata dia, paling tidak 1 dosa saya lakukan, 1 kewajiban saya lakukan, 1 kurang 1, 0. Ini matematikanya. Matematika dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di dalam Al-Qur'an kita tidak hanya melihat innallaha ghafurur rahim, tidak, tetapi inna batsya rabbika lasyadid juga. Makanya ya ikhwah, di dalam ayat selanjutnya itu di dalam surah Uhud, ya, saya bacakan. Ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idzni faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa syahiq. Artinya apa? Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Dan kami tidak akan mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Berkenaan dengan ayat-ayat seperti ini, di dalam Al-Quran sangat banyak, ayo ikhwah wal akhwat. Sangat banyak. Bahwasanya kita perlu takut akan adanya hari kiamat, di mana pada hari itu semua manusia dikumpulkan. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran berkenaan dengan hari kiamat ini adalah sebuah gambaran yang begitu dahsyat. Di dalam suratul Hajj misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ini ada di sini. Di dalam suratul Hajj Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid." Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa dahsyatnya. Sangat besar. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Gugurlah seluruh orang-orang, seluruh wanita yang mengandung dengan kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Ini kan memberikan gambaran kepada hari kiamat yang begitu dahsyat. Dan bukan itu saja, ya ikhwah. Kalau seandainya kita lihat di dalam juz Ammah saja, itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan berkenaan dengan hari kiamat. Di antaranya misalnya apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tahukah kamu itu apa al-qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu kamu akan lihat manusia berterbangan bagaikan anai-anai. Tahu anai-anai ya? Anai-anai itu biasanya datang pada waktu musim penghujan. Ya, kalau musim hujan itu ada biasanya anai-anai larong itu kan? Dia datang biasanya mengelilingi yang namanya lampu. Apa namanya sih? Klekatu ya? Klekatu. Ya. Dia akan mengelilingi yang namanya lampu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada hari itu? Karena
begitu gelapnya sehingga aneh-aneh tersebut ataupun larong itu mencoba untuk mencari cahaya. Begitu ada cahaya, mereka berkumpul di situ. Begitulah keadaan manusia pada hari kiamat. Tiupan sangkakala yang kedua, menurut para ulama, menjadikan manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, dan mereka tidak menentu kemana mereka akan pergi. Bagaikan larong yang berterbangan, yang mencari cahaya di tengah kegelapan malam. Gelap. Bukan itu saja. Ya. Di situ dikatakan al-jibal kalihnil manfush. Al-jibal. Jibal itu artinya apa? Gunung. Gunung yang kamu lihat begitu kokohnya, pada hari kiamat semuanya akan diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalihin. Ihan itu sebagian ulama menyatakan dia adalah as-suf. Suf itu wool ya. Wool. Suf, wool. Bulu. Atau sebagian ulama mengatakan dia itu al-qutn. Al-qutn itu apa? Kapas. Ya, bahasa Arab. Bahasa Inggris ngambil bahasa Arab ya. Qatan. Ya. Qatan al-qutn. Al-qutn itu bahasa Arab. Artinya kapas. Kenapa digambarkan seperti itu? Karena memang pada hari itu semuanya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu sudah tidak ada gunung lagi. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi terhampar menjadi yang namanya mahsyar. Bumi terhampar menjadi mahsyar. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah bumi yang nanti yang dinamakan mahsyar itu adalah bumi yang kita tempati sekarang atau dia bumi lain? Ada yang mengatakan, ulama mengatakan itu adalah bumi di mana yang kita tempati saat ini, dan itu pada saat itu semuanya dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak ada yang namanya gunung-gunung itu, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kita akan berada di sebuah bumi berbeda dengan bumi yang kita tinggali hari ini. Dan itu ada di dalam surah Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu kami akan gantikan bumi dengan bumi yang lain. Bumi yang lain itulah pada mahsyar. Wallahu alam. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam hal itu. Saya pribadi mengambil pandangan yang pertama, bahwasanya bumi yang kita tempati itulah yang akan dijadikan sebagai pada mahsyar pada hari kiamat kelak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini bagaimana dahsyatnya. Ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya, pada hari itu manusia akan lari meninggalkan siapa? Akhih. Siapa akhih? Saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia mempunyai urusannya masing-masing. Mempunyai urusannya masing-masing. Sudah tidak mau mengurus yang lain lagi, cukup dia urus urusannya sendiri. Nafsi-nafsi pada saat itu. Itulah pada hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah Allah menceritakan berkenaan dengan hari kiamat yang begitu dahsyat itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari kiamat kelak tidak ada istilahnya tempat ketiga, hanya ada dua tempat. Hanya ada dua tempat pada hari kiamat nanti. Siapa itu? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiga. Dua saja. Ada manusia yang tersenyum lebar, musfirah, tertawa, ya, tersenyum. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, surga bagi mereka.
Dan ada di antara manusia yang wajahnya murung, hitam, kelam. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Hanya itu. Nah, siapa orang-orang yang akan mendapatkan kegembiraan tersebut? Disampaikan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah An-Nazi'at. Ada nggak di situ surah An-Nazi'at ya? Tidak ada ya? Ya, An-Nazi'at. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nazi'at menjelaskan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Di situ orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam surah An-Nazi'at itu apa? Wa amma man khafa. Apa artinya tadi khafa? Takut. Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yang mana rasa takutnya tersebut menjadikannya pada akhirnya menahan hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh tempatnya adalah surga. Tempatnya adalah surga. Ya. Itu yang disampaikan. Bagi siapa? Orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah ke dalam mana? Ke dalam surganya. Maka ayuhal ikhwah, rasa takut ini adalah merupakan hal yang perlu dihadirkan di dalam diri kita semuanya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi umur yang ya sudah di atas 40 itu, pertanyaannya adalah ya, kita perlu untuk senantiasa menghadirkan rasa takut di dalam diri kita. Semua manusia akan menuju ke sana. Semua manusia akan sampai ke yang dinamakan dengan yang namanya kematian. Dan pada waktu terjadinya yang namanya kematian, setelah itu ya hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Yang akan mendapatkan surga itu khafa maqama rabbih. Makanya di dalam ayat ini juga dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabbnya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Surga. Karena pada hari kiamat itu ya sudah tidak ada lagi tempat. Yang ada hanyalah surga dan neraka. Dan orang-orang yang akan mendapatkan surga itu dikatakan adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo ikhwah, ketika rasa takut itu ada di dalam diri kita, insya Allah kita senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Karena itu ayo ikhwah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan berkenaan dengan orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya itu apa sih? Salah satunya adalah seseorang yang diajak untuk melaksanakan maksiat oleh seorang wanita yang mempunyai kecantikan luar biasa, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tetapi dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia katakan, sehingga ketika dia mengatakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kepada dia keutamaan. Keutamaannya apa? Allah akan memberikan perlindungan kepadanya di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan yang namanya matahari di atas manusia hanya beberapa mile saja. Dan tiba-tiba Allah memberikan kepada kita tempat untuk berteduh. Masya Allah, ini adalah hal yang luar biasa. Dan itu bagi orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam ayat yang terakhir dikatakan apa? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya-tanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami mempunyai rasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Makanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, rasa takut yang dimiliki oleh seseorang ini akan menjauhkan dia dari perbuatan maksiat. Dan rasa takut yang dimiliki oleh seseorang manusia ini yang menjadikan dia akhirnya amalan-amalannya senantiasa dilihat dan dievaluasi. Persis seperti apa yang disampaikan oleh ulama berkenaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab di akhir bulan suci Ramadan itu bukan gembira dia, tidak. Malah dia menangis. Dia menangis. Ketika ditanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Jawabannya, 1 bulan saya berpuasa dan saya belum tahu. Belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ada rasa takut yang luar biasa di dalam dirinya. Saya takut, kata dia. Kalau seandainya apa yang saya lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut yang luar biasa. Dan begitulah para ulama terdahulu. Dia hadirkan rasa takut ketika dia melaksanakan ibadah. Dia hadirkan rasa takut setelah melaksanakan yang namanya ibadah. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan begini. Ya, memberikan satu kelebihan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dikatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang sudah melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan yang terbaik, melaksanakan yang terbaik, amal saleh, wa qulubuhum wajilah. Tetapi setelah dia melakukan amal saleh tersebut, ada rasa takut di dalam hatinya. Ada rasa takut di dalam hatinya. Wa qulubuhum wajilah. Takut apa? Kalau seandainya mereka tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan kepada Tuhannya lah mereka akan dikembalikan. Sekarang ketika kita melaksanakan sholat, belum tentu kan sholat kita juga langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa belum tentu. Sekelas Umar bin Khattab saja ketika dia melaksanakan yang namanya ibadah puasa, masih ada kekhawatiran tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Umar bin Khattab itu mencari Hudzaifah bin Yaman. Karena Nabi Hudzaifah bin Yaman itu dikenal sebagai katimus sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia Nabi. Nabi sering berbicara kepada dia hal-hal yang rahasia. Dan dialah yang memegang nama-nama siapa orang-orang munafik. Dia yang diberitahu oleh Nabi. Oh, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Umar bin Khattab datang ke rumahnya Hudzaifah. Dia datang ke situ menunggu. Untuk apa? Hanya ingin memastikan apakah namanya masuk dalam list atau tidak. Ini masuk dalam senarai atau tidak ini. Dia minta, coba saya tidak mau mengetahui semua nama-nama itu, kata dia. Ya, karena itu adalah rahasia antara kamu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menyuruh kamu untuk menjaga nama-nama tersebut. Saya hanya ingin tahu nama saya tersenarai tidak di situ. Apa kata Hudzaifah? Tidak. Tidak ada sama sekali namamu tersenarai dalam golongan orang-orang munafik. Begitulah adanya rasa takut yang luar biasa. Kalau seandainya apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertanyaannya kepada kita sekarang, apakah kita mempunyai rasa takut seperti itu? Ya.
Ada seorang kiai, dia itu memberikan syarahan. Salah satu kata-katanya di syarahannya itu, katanya, saya itu semakin tua semakin takut baca Al-Quran. Ya, ini sindiran sebenarnya. Dia mengatakan apa? Saya itu semakin tua semakin takut membaca Al-Quran. Dulu saya membaca Al-Quran tiap hari, tiap malam. Tetapi saya semakin hari semakin takut untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Saya senantiasa tersinggung kalau baca Al-Quran. Tahu tersinggung ya? Tersinggung kalau baca Al-Quran. Ketika saya membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kekafiran, kok sepertinya sifat-sifat kekafiran itu semua ada sama saya. Ketika saya membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan kemunafikan, kok seolah-olah seluruh sifat-sifat orang munafik itu kan saya sifati. Tetapi ketika saya membaca berkenaan dengan orang-orang yang beriman, sifat-sifatnya, kenapa sifat-sifat orang yang beriman itu semakin hari semakin jauh daripada saya? Sehingga katanya, saya itu semakin hari semakin takut membaca Al-Quran karena saya seolah-olah disinggung terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi orang-orang yang tidak pernah tersinggung ketika baca Al-Quran, hanya ada dua kemungkinan, kata dia. Pertama, dia tidak tahu bahasa Arab. Dan yang kedua, dia tidak pernah baca Al-Quran. Tetapi memang walaupun dia berbicara begitu, saya rasa dia juga mempunyai perasaan takut. Kalau seandainya sifat-sifat berkenaan dengan orang-orang yang munafik itu seolah-olah dia sifati sehingga ada rasa takut. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu adalah hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, mohon maaf ini ada kesalahan sepertinya di dalam buku itu. Ya, Ibnu Mas'ud malah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya. Bukan radhiyallahu anhu itu. Sallallahu alaihi wasallam sebelum haddatsana. Jadi wa Ibnu Mas'udin sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Betul tak? Ah, itu salah itu. Jadi tolong diperbaiki. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أيها الإخوة, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, yang maknanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang selalu benar lagi dipercaya bercerita kepada kami, sesungguhnya masing-masing dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian setelah itu berupa gumpalan darah selama 40 hari. Kemudian berupa segumpal daging selama 40 hari. Lalu diutuslah malaikat dan ia meniupkan roh kepada dirinya. Serta diperintah pula untuk mencatat 4 kalimat, yaitu mencatat tentang rezeki, ajal, amal perbuatan, dan tentang celaka atau bahagianya. Demi zat yang tiada ilah selain dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang beramal dengan amalan penduduk syurga, sehingga jarak antara dia dengan syurga hanya sehasta. Tapi karena ia telah tercatat sebagai penduduk neraka, maka tiba-tiba ia melakukan amalan penduduk neraka sampai akhirnya ia masuk neraka. Dan salah seorang di antara kamu sekalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta.
tetapi karena ia telah tercatat sebagai ahli syurga, maka tiba-tiba ia mengamalkan amalan penduduk syurga hingga akhirnya ia masuk ke dalam syurga. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Hadis ini adalah hadis yang berkenaan dengan takut dan khawatir untuk merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Mas'ud di dalam hadis ini menyatakan bahwa seseorang, penciptaan manusia itu dimulakan dalam bentuk air mani. Berada di dalam perut ibunya dalam bentuk air mani itu selama 40 hari lamanya. Kemudian setelah itu dia berubah menjadi daging. Dan dari daging itu darah yang ini ya. Darah, gumpalan darah. Dan dari gumpalan darah tersebut berubah menjadi segumpal daging. Dan semuanya itu tercipta dalam 40 hari. Jadi kalau 40 berapa semuanya? 120 itu sama dengan 4 bulan. Maka selepas 4 bulan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malaikat. Malaikat ini akan meniupkan roh kepadanya, maka setelah itu dia akan menjadi hidup. Sejak ditiupkan roh tersebut kepadanya, maka roh itu langsung dicatatkan kepadanya rezekinya. Dicatatkan kepadanya ajalnya, dicatatkan kepadanya apakah dia masuk dalam golongan penghuni surga atau masuk dalam golongan penghuni neraka. Oke? Penghuni neraka. Ayolah ikhwah, ini menunjukkan bahwa seseorang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pertama rezekinya. Makanya saya pada forum sebelumnya itu saya sampaikan bahwasanya yang dinamakan dengan rezeki itu, cara kita memahaminya yang pertama, rezeki itu sudah terjamin. Rezeki itu sudah terjamin. Ya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali sudah terjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satupun binatang yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Rezeki itu terjamin karena memang sudah dituliskan. Janin itu setelah ditiupkan yang namanya roh, ibunya makan dengan berbagai macam makanan. Ada jengkol, ada nasi ayam, ada apa? Sop tulang. Dan ketika ibunya makan itu, kan ada yang pedas, ada yang asing, gitu kan? Masing itu apa? Semuanya ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan ketika masuk ke dalam tubuh seseorang ibu, maka intisari dari makanan tersebut akan dimakan oleh janin. Dia sudah mendapatkan yang namanya rezekinya. Ya, dia sudah mendapatkan yang namanya rezekinya. Kemudian sudah ditentukan juga di mana tempatnya, di surga kah atau di neraka. Ajalnya juga sudah ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu adalah sesuatu yang terjamin. Yang kemudian yang kedua, dalam kita memahami rezeki, rezeki itu adalah sesuatu yang tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Ya, seseorang bisa meniru usaha orang lain, tapi dia tidak akan pernah bisa meniru rezeki. Yakin dan percaya itu. Sama-sama penjual bakso. Sama-sama penjual bakso. Berdampingan. Berbeda tidak rezekinya kira-kira? Berbeda rezekinya. Makanya kalau seandainya ada orang yang buka kedai, ya tak payah marah-marah. Karena rezeki seseorang itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Cuma yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah rezeki itu dijemput atau dicari. Itu kan seperti itu. Dan memang para ulama mengatakan ada rezeki yang dijemput, artinya datang sendiri. Ada yang rezeki itu yang perlu untuk kita usahakan, dicari. Ya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah dituliskan juga ajalnya. Seseorang itu sudah dituliskan ajalnya. Hari apa meninggalnya, di mana meninggalnya, bila meninggalnya,
Apakah masih jauh atau sudah dekat? Apa penyebab meninggalnya? Yang jelasnya itu semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis. Ya. Semua sudah tertulis. Kemudian juga sudah dijelaskan. Ya, apakah dia akan menjadi orang yang saleh atau dia akan menjadi orang yang tidak soleh? Toleh itu kan. Soleh atau bukan soleh? Apakah dia akan memberikan manfaat atau malah menjadi mudarat? Yang jelasnya amalannya juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tersebut. Ya. Malaikat semuanya sudah tertulis. Dan ayyuhal ikhwah, maka perjalanan hidup kita ini kita tidak pernah tahu kan? Maka dikarenakan kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita, yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ada rasa takut kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mengundang sukhut, kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang terpenting untuk kita fikirkan bersama. Itu yang terpenting. Ya. Jauhkan diri kita. Karena kita tidak pernah tahu ya bagaimana keadaan kita, bagaimana hidup kita. Karena itu biasa saya menyampaikan, dalam hidup ini kita semuanya mempunyai keinginan. Di dalam hidup ini kita semuanya mempunyai cita-cita. Maka perlu juga kita dalam hidup ini kita senantiasa berusaha agar bagaimana kita bisa hidup dengan enak. Semua daripada kita kan mempunyai cita-cita dari awal itu. Gimana cita-citamu? Saya ingin jadi presiden. Saya ingin menjadi perdana menteri. Saya ingin menjadi menteri. Saya ingin menjadi cikgu. Itu semuanya Masya Allah. Ada orang yang dapat apa yang dia cita-citakan. Ada orang yang jauh dari apa yang dia cita-citakan. Yang jelasnya semua manusia berusaha sekuat tenaga dan semua manusia mempunyai keinginan dan cita-cita bagaimana hidup enak. Tapi sedikit manusia yang mempunyai keinginan mati enak. Ya. Sedikit orang yang mempersiapkan dirinya mati enak. Kan mati enak. Kebanyakan manusia itu lahir kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Kan seperti itu. Tapi tidak semudah itu. Kita perlu persiapan agar kita bisa mati dan setelah itu kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan ahli surga mari kita lakukan. Perbuatan-perbuatan ahli neraka jauhkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa. Beberapa doa. Termasuk diantaranya adalah agar kita istiqomah di dalam kita menjalankan yang namanya kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan saya di atas agamamu. Ini perlu untuk kita sering ulang-ulangi. Karena kenapa? Apa yang disampaikan tadi oleh Nabi itu sebenarnya membuat kita takut. Ada orang yang awalnya melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Tiba-tiba di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Ada orang yang di awal hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Tetapi Allah sadarkan dia, akhirnya masuk ke dalam surga. Makanya kita tidak boleh meremehkan ataupun memandang kecil segala macam perbuatan baik. Karena kita tidak pernah tahu amal ibadah mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Jangan melihat kecil satu hal. Jangan melihat kecil terhadap satu kebaikan. Kebaikan apa saja lakukan. Jangan memandang rendah yang namanya kebaikan itu. Karena kita tidak pernah tahu itu. Kebaikan mana yang akhirnya akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah tahu baca hadis berkenaan dengan seseorang yang melakukan dosa kan? Ada sebagian yang mengatakan dia adalah seorang penzina.
Dia adalah seorang penzina. Kemudian Allah perbaiki keadaannya. Bagaimana Allah memperbaiki keadaannya? Dia lihat seekor anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya, yang menunjukkan dia dalam keadaan kehausan. Akhirnya setelah itu tergerak hatinya, dia masuk ke dalam perigi, dia ambilkan air dengan terompanya, diberikan kepada anjing tersebut, dan dia bersyukur kepada Allah. Karena itu Allah perbaiki amalannya, sehingga akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya, ada orang ahli ibadah, tapi dikarenakan dia tidak berbuat baik kepada seekor kucing, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kucing tersebut diikat oleh dia, tidak dibebaskan, dia tidak diberikan waktu dan tempat untuk mencari makan sendiri. Apa namanya itu? Disiksa, bukan disiksa juga, hanya diikat saja. Ya, diikat saja, tapi dia tidak kasih makan sehingga kucing itu mati. Apa yang terjadi? Allah tidak ridha dengan apa yang dia perbuat, dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Makanya ayyuhal ikhwah, sekecil apapun itu jangan pernah meremehkan yang namanya perbuatan-perbuatan kecil, karena kita tidak pernah tahu yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hanya tersenyum di hadapan saudara kita, itu bagian daripada sedekah. Tersenyum. Bertemu dengan saudaranya, tersenyum. Ya, senyuman itu adalah sebuah senyuman yang mudah-mudahan itu akan menjadikan saudara kita gembira, dan menjadikan akhirnya dia gembira juga dengan senyuman kita, sehingga itu masuk dalam bagian memasukkan kebaikan ke dalam diri seseorang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai ajal menjemput kita. Kita inginkan masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, ya, dan kita mau mati dalam keadaan berbuat amal saleh. Soalan tadi Ustaz terangkan kalau kita tinggalkan ibadah kerana takut pada manusia, orang, itu diharamkan kan. Sebaliknya juga diharamkan kita buat satu ibadah kerana orang lain. Itu masuk dalam kategori riya. Jadi dua-dua ekstrem diharamkan. Diharamkan. Kedua-duanya diharamkan. Meninggalkan satu ibadah karena manusia, ya kan? Itu diharamkan, masuk dalam kategori takut itu kan. Melakukan satu ibadah karena manusia, masuk dalam kategori riya. Ya, agar ditahu, agar didengar. Itu juga tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat riya, sum'ah, sombong dan lain sebagainya. Syukran jazakumullahu khairah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.